Selamat pagi ya. Ini orderan yang masuk tadi pagi. eh, kita bahas dulu yang Kri ya, karena kita memang sudah launching, sudah jual, sudah banyak. Ini di order untuk Kawasaki IR6, IR6N yang model naked ya, 650. Sebenarnya saya ada rekomendasi dua pilihan antara ini dengan yang satu lagi. Jadi sama-sama Kri, yang satu Cooper belt, yang satu lagi kipas. Nah, ini lebih terang dan di order tipe ini double Cooper PCB ya, XHP 50 second generation 30 watt. Pemasangan juga mudah, jangan lupa nanti arahkan vertikal, itu aja selesai. Jadi ini juga adjustable ya. Eh, saya sih sudah nyoba tadi di dalam, saya nggak bawa reflektornya IR6-nya ke sini. Jadi kita juga sudah tes outputnya, mantap ya. Kemungkinan di video lain lah nanti saya kalau ada orderan lagi atau ada waktu senggang kita akan coba hasil outputnya ya. Tapi yang pasti adalah ini kita review secara cepat untuk Kawasaki IR6 ya, karena orderan yang mau dibungkus itu banyak ya, terutama dari proyektor kita harus ngecek segala macamnya ya. Jadi harap bersabar karena semua meminta cepat-cepat ya, kita juga mau cepat. Terima kasih untuk Pak Hari ya, kalau nggak salah nih, Pak Hari Sambodo ya. 30 watt Pak, ini real. Pemasangan tinggal PNP saja ya, tidak ada yang dirubah-rubah, tidak ada yang dioprek-oprek, tinggal PNP, tinggal colok, selesai ya. Kabel-kabel juga semua PNP. Untuk low dan high ya, lampunya kan low di atas, high di bawah ya. 30 watt untuk IR6, jadi penerangannya lawan mobil sih mantap nih ya, istimewir ya. Nah, ini satu lagi juga repeat order dari Pak, lupa saya ngecek namanya. Kemarin dia order Automatic DC ya. Katanya diambil oleh bosnya minta, nah dia order lagi. Nah, tipe ini sebenarnya masih soft launch ya. Kita masih memperkenalkan ke pasar ya, karena kita jual barang itu nggak sembarangan ya, maunya yang bagus, terbaik. Makanya kita harus riset pasar. Kalau yang model Kri begini, ini riset pasarnya sudah 2 tahun bro ya. Jadi 2 tahun sebelum, dari 2020 berarti sudah 2018 kita sudah monitor, sudah jual pelan-pelan, soft launching. Memang waktu itu YouTube saya nggak terlalu tiap hari di review seperti ini gitu ya. Kita ada jual pelan-pelan. Jadi kalau ada yang WhatsApp ke saya nyari LED, kita sudah jual itu Kri gitu ya. Nah, dilihat di situ responnya bagus, dalam arti kualitas barangnya bagus, no return, no komplain, no segala macem. Nah, makanya kita launching 2 tahun loh, butuh waktu 2 tahun untuk jual Kri itu, jadi supaya stabil. Nah, sama produk ini pun begitu, saya maunya jual pelan-pelan dulu sambil melihat kualitasnya dia. Misalnya kalau kualitasnya dia no return, no komplain, no segala macem, wah tentu kita akan launching yang lebih besar. Ya tentu harganya naik bro ya, harganya naik. Ini seharga Automatic TC saat ini ya, seharga Automatic TC. Justru makanya kenapa kita butuh waktu yang panjang, sekalian kita jual ke customer pelan-pelan supaya kita dapat feedback ya, kualitasnya bagaimana gitu ya. Karena saya jadi orang maunya sih yang terbaik ya. Terbaik itu makanya harganya upping. Maksudnya bukan upping, jadi harganya mahal. Beda dengan LED-LED yang di online, Anda Bapak bisa beli 200.000, 300.000, 100.000. Kita nggak mau jual yang seperti itu, karena LED 100.000 bagaimana Bapak mau mendapatkan kualitas yang bagus gitu ya. Jadi saya lebih baik bermain aman gitu ya. Jadi ini bohlam 3 warna ya. Bohlam 3 warna dan dia teknologinya juga double Cooper PCB bro ya. Ada double Cooper PCB, jadi sekelas Kri teknologinya. Kalau di Pro 7 P740 yang harganya sudah 2 jutaan, sedangkan ini harganya di bawah 1 juta ya. 3 warna ya. Sebenarnya saya request menggunakan chip dempet untuk low beamnya, tapi pabrikan bilang lebih mahal lagi. Ya oke lah, pakai chip
lebar, high beamnya tetap warna putih, tapi teknologi double cooper PCB adjustable lagi, ya, adjustable, ya. Oke, ini kalau nggak salah di order untuk motor Inazuma, ya. Kemarin udah ada videonya Inazuma, itu menggunakan Automac DC. Nah kali ini speknya di atas Automac DC dan lebih terang, ya. Putih kuning, ya. Jadi tiga warna, harga promosi silakan WhatsApp saya. Jadi putih kuning, ya. High beamnya tetap warna putih. Mau di mode apapun putih pun dia akan high beamnya warna putih. Jadi yang bisa berubah itu adalah low beam. High beam tetap warna putih. Dan tameng ini bisa customize, ya. Kita bisa papas, ya. Sama seperti di versi Cree. Jadi ini double cooper PCB. Kita juga sudah bongkar, kita suntikan thermal pass di tengahnya. Ya, seperti itu. Dari watt, ya, ada yang bertanya wattnya berapa. Kita akan cek, ya, wattnya. Kalau dilihat di ini adalah 28 wattnya, gede sekali bro, tuh di wattmeter saya, ya, 28 lah, tuh 27,3, ya, 28 wattnya, ya, 28 watt. Luxnya akan kita cek, ya, secara singkat saja, nggak banyak-banyak, nggak lama-lama maksudnya. Ya, luxnya kita cek nih mencapai 2300-an, ya. Tinggi loh bro ini bolam. Tuh bisa 2400, 2500 nyampe nggak? Ya 2400, 2500 loh. Ini untuk yang putihnya, ya, tuh 2400-an tembus. Itu yang putihnya. Kita coba yang untuk putih kuningnya. Putih kuningnya mencapai 3000 tuh luxnya. Ya 2900 kalau nggak salah tuh. Mata saya seliwer soalnya. Ya. 2900, 2800 kalau nggak salah. Nah, ini kuningnya. Kuningnya kelasnya sama, 2700-an, ya. Lumayan ya. Kalau putihnya, kalau high beamnya maksudnya, high beamnya 2500-an ya kalau nggak salah. Seliwer mata saya, ya. Jadi ini bolam outputnya tinggi, ya. Wattnya juga gede. Jadi untuk Anda yang belum paham, ya, saya di sini ada luxmeter. Bolam kita taruh di sini, ya. Kita lihat luxnya berapa, powernya berapa, ya. Saya menguji begini karena bukan untuk menipu Anda, tapi untuk pembuktian bahwa juga saya mau tahu, oh segini loh luxnya, oh segini loh wattnya, gitu ya. Atau nanti ada yang mengeluhkan ke saya, Pak, kok ngukurnya begitu, dipasang dong di headlamp. Ya, saya punya metode begini, ya. Kalau Anda mau ikuti, ya ikuti. Kalau nggak merasa metode saya salah, ya nggak usah diikuti, selesai. Atau ada metode lain yang lebih bagus, coba silakan WhatsApp saya. Memang harusnya memakai lumens meter, ya. Selalu saya juga ngomong lumens meter mahal bro, alatnya 7 juta, ya, seperti bola begitu. Saya juga mau beli sebenarnya, cuma harganya 7 juta, ya. Kalau harganya diskon 50%, 3 juta kita masih berani deh beli, ya, alat lumens meter, ya. Kalau lux meter kan harganya murah, 200.000, 300.000, masih cengli lah, ya. Dan lux meter ini bisa dipakai, bisa dibawa untuk ngecek juga, dipasang di reflektor, ya. Kalau lumens meter adalah hanya berbentuk bola begitu, ya. Itu mestinya yang punya adalah lab, ya. Kita bukan lab di sini. Tapi kalau ada yang bisa meminjamkan, ya, meminjamkan lab gitu, ya, kita bayar, ya, seperti apa sih, standarisasi tera gitu, ya, KWH meter di tera bawa ke PLN kita bayar, atau uji air, ya, laboratorium uji gitu, ya, uji air kalau ada sih kita juga mau nih, kita mau uji LED kita bayar berapa, keluar kertasnya gitu, ya, hasil uji LED ini lumensnya berapa, wattnya berapa, ada perintannya, ya boleh gitu. Masalahnya belum ada nih lab uji gitu, ya. Nah saya kepikiran ke depan apa kita mau bikin lab uji juga seperti begitu, ada standarnya, ya, tapi itu harus bisa diakui oleh dunia, ya. Oke, kita coba lagi yang satunya lagi, ya, putih, low beamnya putih, high beamnya putih. Kalau di posisi putih kuning, high beamnya tetap putih, ya, kuning tetap putih, ya.
Oke, terima kasih yang Bapak sudah order ini untuk Inazuma ya. Nanti lanjut kita banyak proyektor yang mau kita bungkus nih. Ya, orderan LED baru masuk 2 ini aja. Oke, terima kasih. Selamat siang ya. Ini orderan Pak Alvin di Situ Bondo, Banyu Putih, mungkin deket Banyuwangi ya, Situ Bondo. Kalau nggak salah Situ Bondo kota santri ya. Saya pernah nginep di satu hotel tuh ada lukisan Gus Dur gede banget, mantap tuh. Saya pernah foto di sana. Nama hotelnya lupa waktu saya jalan ke Bali ya, Situ Bondo. Jadi ini orderan Pak Alvin ya. Kita mau kirimkan ini proyektor buat motor. Buat motor di ordernya kalau nggak salah sih Fiction, kalau nggak salah cek lihat chatnya ya. Dijual murah aja ya. Kabel setnya sudah dapat, inverter Angel Eyes-nya sudah dapat, bohlam HID-nya sudah dapat ya, tinggal pasang. Perlu beli balas ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Saya nggak punya stok balas yang baru-baru karena saya sudah tidak import ya. Ini juga stok lama bro, jadi kita mau menghabiskan stok ya. Saya cek gudang, ini barang baru bukan barang bekas, tapi tahun pembuatannya adalah tahun 2005, 2006, 2007 lah. Seingat saya begitu ya. Kalau 2005 ke 2020 aja udah 15 tahun ya. Sekarang sudah 2021, jadi sudah 16 tahun ya. 2015, kalau 2005 10 tahun. Ya, sudah 15 tahunan ya. Jadi di atas 10 tahun tapi kualitas masih oke ya, masih segel ya, masih terbungkus rapi, jadi barang baru bukan barang bekas. Nah, soal warna Angel Eyes memang sudah tidak bisa milih ya, dapatnya aja apa, karena stok lama saya taruh di gudang, numpuk di bagian belakang ya, gudangnya lembab, jarang dibuka, nggak ada matahari masuk, bocor, jadi lembab ya, tapi masih bagus ya, kinclong. Kardusnya aja yang lapuk, tapi barangnya masih bagus ya. Ini full besi ya, ini serotnya full besi, bolnya full besi ya, bohlamnya baru, semua baru, tidak ada yang bekas ya. Kalau memang bekas kita beritahukan bekas, jadi ini barang baru ya, bukan barang bekas. Tapi stoknya stok lama tahun 2000-an ya, 2005, 2006. Nah, jika Anda berminat bisa hubungi saya juga WhatsApp ya, 0898 269 3838. Dijual murah bro ya, stok lama deh ya. Nah, ada yang bertanya, Pak bisa nggak saya pasangin serot? Bisa, Bapak tinggal beli serot yang ada zaman sekarang, Bapak tinggal pasangin di sini bisa ya, beli serotnya. Bapak mau pakai serot BMW bisa, mau pakai serot-serot AS atau mau serot apa, Anda tinggal beli bisa ya. Yang ini adalah proyektornya, tapi Anda nggak usah, kalau nggak pakai serot pun nggak apa-apa, bisa. Ini udah full besi bahannya ya, metal ya, tidak ada bagian plastik. Bracket H4 nya juga sudah dikasih, tinggal sistem putar saja ya, iketin. Kalau untuk Fiction mah tinggal pasang nih ya, Fiction NVL, Bison yang H4 tinggal pasang, Jupiter MX juga tinggal pasang nih ya, yang MX King tapi ya. Ya, warna yang jelasnya nggak bisa milih bro, seadanya aja ya, karena stok lama ya. Satu paket ya, proyektor, bohlam, kabel set, inverter ya. Bohlamnya juga akan kita cek nyalanya ya. Jadi Anda hanya perlu beli balas ya, saya tidak ada stok balas, jadi Anda bisa cari sendiri di luaran balas. Oke ya, tadi ada telepon, kita akan mencoba HID-nya. Jadi sebelum dikirim kita cek dulu HID-nya nyala atau tidak ya. Anda harus beli sendiri balasnya, bohlamnya sudah include ya. Rata-rata adalah 6000 Kelvin. Ya, masih nyala, masih bagus ya. Saya coba pakai balas bekas nih ya, saya nggak punya balas baru. Sebenarnya ada stok balas baru ya untuk kita jual-jual proyektor yang sambil dipasang ya. Jadi kalau balas saya nggak punya stok
Ya, kalau mau beli balas motorcycle ada 75.000 harganya. Ya, tapi ini di ordernya begini saja, ya, kita jual apa adanya ya. Ini dia bisa jauh dekat, step cut off ya. Nah, seperti gini outputnya ya, terlihat ya. Ya, garis nih. Ini masih ada bungkus plastiknya bro, jadi sinarnya agak bekerut-bekerut karena ini masih segel ya. Ini barang segel bro, masih ada plastiknya nih, kita nggak buka ya. Saya nggak mau nanti dibilang Pak barangnya bekas atau bagaimana, ini masih ada segelnya. Tapi memang ada produk yang segelnya udah kagak ada tapi memang masih baru. Cuman ini kebetulan masih ada plastiknya ya, tuh masih ada bungkus plastiknya ya. Jadi barang baru. Kalau memang barangnya bekas kita akan bilang bekas. Cuma kalau kita bilang baru ya baru. Saya orangnya nggak mau tipu menipu lah, buat apa gitu ya. Karena kita memang jualan jujur. Tiap hari saya masukin ke YouTube ya. Buat Anda yang masih ragu, ya lihat lagi lah reviewnya ya. Oke, terima kasih. Ini order selanjutnya ya. Untuk Pak Alan, sebenarnya kemarin ditransfernya sore, cuman kita sudah off ya. Jadi hari ini kita videokan dulu, kita kirimkan. Jadi ini tipe Hella Gen 3 Square kotak. Square itu artinya kotak bro ya, square kotak ya. Jadi kenapa kotak? Karena modelnya kotak ya. Ini stok terakhir, jadi jangan ada order lagi, nggak bakal ada lagi ya. Sudah sold out. Buat Anda pembeli ya bersyukur sudah dapat barang murah ya. Kualitasnya juga kualitas awal-awal pembuatan ya, full besi. Jadi yang sepasang sudah tak ada, tapi jika Anda punya motor ya, mau beli boleh. Masih ada sisa satu, sebiji doang, Angel Ice-nya warna putih ya. Cuma ada sisa satu, Angel Ice-nya cuma warna putih. Jadi buat Anda yang punya motor mau beli boleh ya. Kalau buat mobil sepasang sudah nggak ada ya. Satu nih, siapa cepat dia dapat ya. Ntar saya taruh sini deh ya. Jadi supaya Anda kalau berminat boleh. Ya, jadi ini sepasang, kita akan tes dulu Angel Ice-nya sebelum dikirim ya. Angel Ice sebelum dikirim kita akan tes. Susah bro. Ya, warnanya biru, nyala. Satunya lagi juga kita akan tes. Jadi ini stok terakhir ya, jangan diorder lagi, jangan ditanya. Tapi saya sudah punya penggantinya, ya penggantinya model Gatling gun ya, full besi, serotnya juga besi. Kalau ini kan serotnya masih plastik, proyektornya full besi, metal, serot plastik. Nah saya punya model Gatling gun, bulat 2,5 in, total keseluruhan 3 in juga, serotnya dari besi ya. Itu juga produk lama bro. Barang-barang sekarang zaman baru udah nggak mungkin ada besi ya serotnya ya. Karena gini loh, Indonesia kan memproduksi biji nikel ya, segala macam timah ya di Bangka mungkin banyak. Sekarang kan kalau nggak salah BUMN atau Pak Jokowi kan udah melarang ya, melarang ekspor mentah begitu. Jadi kelihatannya makin banyak part plastik ya, seperti proyektor LED itu kayaknya dari plastik tuh bolnya ya. Dari plastik itu bolnya. Kalau OEM sih udah pasti plastik, semuanya plastik ya, cuman heatsinknya aja dari besi. Nah, tapi kalau yang zaman-zaman dulu mungkin kan belum ada tuh pelarangan ekspor. Jadi si Cina import aja sebanyak mungkin biji-biji besi, nikel mungkin apa segala macam dari Indonesia gitu ya. Ya, ini solenoid bagus ya, tuh ya, masih berfungsi dengan baik solenoidnya dan model gunting ya. Taktoknya kenceng bro ya. Solenoid berfungsi dengan baik ya. Kita akan coba HID nya ya. Jadi kalau ini dijual belum include balas, tinggal pasang ya. Jadi ini untuk Pak Alan ya, di Sukoharjo kalau nggak salah. Jadi zaman sekarang ya bukan dari metal lagi, kebanyakan plastik ya. Plastik, serotnya plastik, bolnya yang LED terutama dari plastik. Oh ya, ada pertanyaan juga, Pak bagus mana proyektor HID dengan proyektor LED ya?
masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan ya. Kalau pakai proyektor HID Anda enak, partnya kalau rusak ganti per part ya, bohlamnya rusak ganti bohlamnya, balasnya rusak ganti balasnya. Nah sedangkan kalau proyektor LED ya, kalau rusak kebanyakan ganti segelundung, kecuali si pedagang itu punya spare partnya, jadi Anda bisa ganti LED-nya di dalam. Nah penggantiannya pun juga susah, Anda harus bongkar pemasangan baru bisa ganti, ribet di situ satu. Kedua, mereka belum ada standarisasi. Ini proyektor LED, ini juga misalnya proyektor LED merek lain. Nah drivernya dia dengan drivernya dia nggak bisa clock ya, saya ngomong apa adanya to the point, nggak bisa clock. Kalau balas, Anda mau beli balas merek abal-abal, mau merek generik, mau merek Fahid, mau merek King Kong, mau merek Gorilla, itu bisa pakai. Karena kenapa? Mereka sudah ada standarisasi di soket. Ya, sedangkan kalau LED beda-beda, LED-nya wattnya beda, voltnya beda, drivernya beda. Dia ada otomatisasinya nggak buat nyalain kipas, kipasnya bisa tambah kencang, bisa tambah putarannya, bisa kencang, bisa lambat, beda-beda. Nah makanya kenapa saya belum mau import, belum mau menetapkan bagaimana jual proyektor LED, karena belum stabil ya. Memang Fahid, UPS, AS banyak yang nawarin ya, sekedar saya merekomenkan saja ke orang. Saya sendiri tidak mau jual, belum mau jual, karena sebenarnya kalau kita mau import mah gampang banget ya. Pabrikan dari Cina mah salesnya tiap hari email, WeChat, ada barang baru ini itu, price drop, harga turun segala macam ya, banyak. Cuma saya belum menetapkan, kenapa? Karena standarisasinya belum jelas, dari pabrikan A, pabrikan B, soket berbeda ya, itunya berbeda. Jadi kalau rusak artinya apa? Anda harus buang segelundung ya. Kalau spare partnya nggak ada, buang segelundung ya. Chipnya rusak, Anda harus buang segelundung. Drivernya rusak, harus buang segelundung. Kecuali ada spare partnya, dan kalau ada spare partnya pun susah untuk di repair karena harus bongkar pemasangan ya, ribet. Makanya kalau pakai proyektor LED itu kelebihan dari proyektor HID apa? Anda rusak bohlamnya, beli bohlamnya. Anda rusak balasnya, Anda beli balasnya ya, seperti itu. Kalau proyektor LED punya kelemahan ya, walaupun ada garansi, cuman kan kalau kita pakai barang masa cuma 1 tahun, enggak kan? Kita pakai barang kayak handphone aja, handphone saya belum pernah ganti-ganti nih, Vivo ya, udah pakai 3 tahun, cuma baterainya udah agak ngedrop ya. Mau nggak mau kita kan pakai setidaknya 3-4 tahun baru ganti ya. Kecuali mungkin Anda orang banyak duit, ya udah rusak buang, beli baru, selesai ya. Kalau ketemu orang kayak begitu enak. Tapi kadang-kadang kan nggak semua orang seperti itu ya. Ada semua orang yang mau diservis, ada yang masih mau dipakai lagi, sayang ini itu ya, betul. Jadi sampai saat ini saya belum mengimport proyektor LED. Saya cuma jual merek Pro 7 ada ya, 35 kalau nggak salah, 45, 40 watt. Dia punya 3 macam, dan yang laser juga ada dia. Cuman saya belum ada merek lain ya, Anda bisa beli sendiri di luaran. Jadi ada pertanyaan, proyektor HID atau proyektor LED menang mana, bagus mana? Masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan. Keunggulan dari proyektor HID yaitu spare partnya universal. Anda bisa ganti bohlamnya saja, balasnya saja, kabel setnya saja. Kalau LED mesti yang spesifik. Makanya kalau buat saran saya buat Anda yang membeli proyektor LED, tanyakan ke si penjualnya sebelum beli. Pak, spare partnya ada nggak? Spare partnya ada nggak? Apa spare part yang Anda butuhkan? Ya 2 macam aja, chip dan driver. Kalau ada, bagus. Kalau nggak ada, ya berarti 1 tahun, umurnya 1 tahun tuh. Bisa kalau Anda pakai 1,5 tahun rusak, buang. Ya, itu aja kuncinya. Makanya saya belum mau mengimpor sendiri, karena saya orangnya kalau barang itu kita mau spare partnya ada. Nah, seperti proyektor ini nih. Proyektor ini sold out. Saya spare part masih ada bro, bohlamnya. Itu ya. Jadi kita import itu lebih in spare part gitu ya. Spare part masih ada. Jadi kalau buat Anda masih bohlamnya rusak, saya masih ada lah, sekitar 5 pasang masih ada lah, 10 pasang lah ya. Jadi spare part masih ada ya. Proyektor sold out bro, benar-benar sold out ya. Kecuali nanti saya ngubek-ngubek gudang ketemu lagi ya, itu lain cerita ya. Tapi kalau untuk saat ini saya udah suruh ubek,
habis ya. Jadi ini stok terakhir untuk Pak Alan ya di Sukoharjo tadi kalau nggak salah ya. Oke. Yang sebelah sini belum kita tes nyala ya, HID-nya ya. Nah, nyala juga ya. Solonet udah kita tes, HID-nya udah kita tes, yang jelas sudah kita tes. Ini bracketnya, ini kabel setnya ya. Oke, terima kasih. Jadi yang buat mau order ini sudah habis ya. Hari ini tanggal 8 hari Jumat, 8 Januari ya, hari Jumat. Saya ada penggantinya. Penggantinya bukan dari Hella ya, tapi Gatling gun dari Metal. Itu juga nggak banyak stoknya. Jadi kalau Anda berminat boleh langsung sikat, harga lebih murah dari Hella ini ya. Sisa satu buat motor nih. Ayo berminat Anda buat motor silakan beli ya. Cepat-cepat dia dapat. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang, lanjut ya. Kondisi hujan. Jadi saya belum bisa ngirimin, jadi orderan lampu kita taruh sini dulu lah ya. Tuh, di sini ya orderan yang mau dikirim. Jadi mohon bersabar karena kondisi hujan ya. Jeda sholat Jumat kan, ini Jumatan sebenarnya tadi saya mau langsung kirim tapi hujan. Oke, ini di order untuk Nissan X-Trail ya, Nissan X-Trail T31. Nissan X-Trail kalau nggak salah kalau yang versi, jadi kalau kayak di Toyota mungkin ada versi G, kayak versi G, versi V, versi Q ya. Kalau di Mitsubishi mungkin ada Ultimate, Exit, GLS, GLX, Ultimate Dakar segala macam ya. Nah ini mungkin X-Trail-nya adalah tipe T31 yang versi biasa ya. Kalau yang versi atas tahu saya sudah menggunakan proyektor ya. Nah ini di order tipe H4 ya, pemasangan tinggal BNP. Saya sudah papas ininya ya, reflektornya X-Trail besar ya. Jadi nggak ada yang perlu ini saya review secara cepat aja karena banyak yang masih mau dibungkus ya. Yang penting adalah saya sudah cek nyala ya, low dan high. Jangan lupa kalau masang ininya dulu ya, ininya dulu, pasang klipnya, pasang karet, baru pasang bolam. Tinggal settingkan arah jam 11 atau 12 ya. Kalibrasi ada dua macam, kalibrasi saya satu sebelum dikirim, kalibrasi kedua adalah pas pemasangan. Pas pemasangan adalah Anda harus memutar atau mengarahkan ke arah jam 11 atau jam 12 ya. Double Cooper PCB ya. 30 watt real stabil, nggak ngedrop. Jangan lupa setelah pasang kalau bisa fotokan ya, videokan hasilnya, jadi supaya kita bisa lihat bahwa itu sudah benar atau belum ya. Karena barang yang saya jual bukan hanya jual barang saja, tapi saya juga jual konsultasinya gratis ya. Jadi harap dipakai atau harap digunakan ya. Jangan konfirmasi Pak barang sudah sampai terus pasang sendiri tapi tidak memberikan hasil fotonya atau videonya, ya Anda rugi gitu ya. Lebih baik Anda tanya, Pak udah bener belum? Pak kurang nggak? Kan gitu ya. Orang gratis kok ya. Banyak loh yang beli di luaran, bukan beli di saya, malah bertanya soal itu. Pak saya masangnya bener nggak? Pak bolam ini bagus nggak? Pak bolam ini nyetingnya bagaimana? Itu yang beli di luar loh. Banyak yang bertanya kepada saya. Saya mohon maaf nggak bisa menjawab karena saya tidak menjual produknya. Jadi saya juga nggak tahu bagaimana kelemahan kelebihannya, cara settingnya gitu ya. Nah makanya untuk Anda yang beli di saya, manfaatkanlah ya. Silakan WhatsApp 089826938838 gratis ya. Oke. Ini Automac DC H11 ya, buat fog lamp 2 warna. Ya, 2 warna. Chip kuning kalau pasang di bawah
sorotannya akan lebih jauh. Chip putih jika ditaruh di atas, sorotannya akan lebih dekat, bisa dibulak-balik ya. Saya sudah banyak review. Sudah banyak reviewnya, tinggal ditonton ya. Putih kuning ya, sudah kita cek nyala. Kita siap kirimkan. Nah, ini sebenarnya buat Caravelle ya, VW Caravelle T4. Tipe sorotan atas bawah ya. Ini bolam efisiensinya tinggi ya. Wattnya kecil aja tapi looksnya lumayan loh. Karena dia tipe sorotannya atas bawah ya. Kita akan mencoba testing ya di 2021 ini. Seperti biasa kita taruh bolam di sini ya, tidak buat bermain curang, tapi buat mengedukasi ya. Kita akan coba kasih lihat berapa sih looksnya ya. 3.800 looksnya bro ya. Tuh bolam ini ditaruh di sini ya. 3.708 ya. Ini untuk low beamnya. Wattnya adalah 16 watt, kecil bro. Sebenarnya bolam ini 30 watt, tapi saya kedepannya saya tidak menjual yang versi upgradean deh. Versi standar aja bawaan pabrik ya udah terang bro ya. Karena versi upgrade kan biayanya mahal dan perlu custom ini itu ya, nanti repot, rusak atau segala macem. Mendingan standar dulu aja deh kita jual ya. Jadi 16 watt untuk low beamnya, high beamnya 16 watt untuk low beam, Anda bisa lihat sendiri ya, 16 watt. High beamnya adalah 26, jadi naik 10 watt ya. Low beamnya 16 watt itu 3.800 lux, terang sekali bro. 3.800 lux ya. Tipe sorotan atas bawah, full adjustable, maju dan mundur. Bisa diputar, agak maju, agak mundur ya. Kalau menurut saya sih settingannya mentok dulu ya. Setting mentok, baru tinggal putar, arahkan jam 11, jam 12 ya. Tipe sorotannya atas bawah ya. Yang atas adalah low beam, yang bawah adalah high beam ya. Di order untuk VW Caravelle. Nah, untuk VW Caravelle T4 ini saya nggak tahu ya. Itu mobil memang tahun 2000-an, tapi siapa tahu teknologinya sudah canggih ya, namanya juga mobil VW. Kalau misalnya ada error di dashboard, mau nggak mau harus beli CAN bus. Tapi saya rasa sih enggak lah ya. Tapi nggak tahu juga tahun 2000-an itu teknologinya sudah secanggih mobil VW zaman sekarang belum? Kayaknya sih sudah ya. Namanya juga VW, Volkswagen ya. Tapi ini versi yang van gede ya. Mungkin 4 baris di dalamnya. Jadi kalau sekarang sih mobil-mobil begitu di Hyundai H1 ya, di Toyota Hiace, tapi kalau ini versi Eropanya ya. Oke, akan segera kita kirimkan. Terima kasih Bapak sudah order. Ini Bapak sudah konsultasi lama juga ya, sebelum tahun baru. Semoga istimewa ya hasilnya. Oke, terima kasih. Ini orderan Pak Henry ya. Pak Henry di Sukasari, Bandung, Cicendo. Jadi kita cek dulu ya, nyala angel eyes-nya. Ya, angel eyes-nya nyala. Memang angel eyes-nya nggak bisa pilih karena stok lama nih udah nggak ada lagi ya. Proyektor Gen 1 ya, nyala ya. Ya, dua-duanya on. Jadi sudah berikut inverter angel eyes-nya, taruh di sini. Ya. Inverter angel eyes sudah include kabel setnya ya, kabel setnya. Kita tes solenoidnya dulu. Ya, berfungsi dengan baik, jauh dekat. Ya, berfungsi dengan baik. Kita tes HID-nya sekarang ya.
Ini satu paket sebenarnya tinggal pasang ke mobil. Yang belum ada adalah balas, jadi Bapak harus beli balas sendiri ya, karena saya nggak punya stok balas. Ya, HID-nya on. Ya. Ya, HID-nya on. Jadi kondisi masih bagus ya, barang baru bro ini. Ya, saya juga jual ya, kira-kira mirip G1. Jadi kalau Anda berminat bisa WhatsApp saya 0896 0898 269 3838 ya. Jadi jika Anda berminat bisa hubungi saya di WhatsApp tersebut. Kalau Anda yang nggak mau angel eyes-nya nyala juga bisa, nanti kita harga negosiasi saja ya, karena ini barang stok lama, kita mau habiskan stok ya. Jadi kita jual murah ya, jual rugi ya. Jadi satu paket proyektor 2 buah ya, bohlam HID-nya dapat 6000 Kelvin ya, nggak ada pilihan lain saya. Kalau nggak 6000 ya 4300 ya. Inverter angel eyes-nya dan kabel set, tinggal butuh balas sebenarnya ya. Barang murah meriah bro ya, diobral habis. Terima kasih. Oke, ini orderan hari ini ya, terakhir sebelum saya pulang nih, habis hujan ya. Masih banyak juga yang belum, masih tanya-tanya. Oke, kita akhiri dulu hari ini ya, hari Jumat ya, karena saya harus jemput anak les, jadi kita akhiri dulu. Ini diorder untuk Innova Reborn tipe G ya, untuk Bapak di Cimahi. Sebenarnya doi sudah pernah pakai LED, tapi mau upgrade ya. Ya saya tawarkan Kri ya, dia sudah juga beli Philips Extreme Multinon yang mahal tuh, yang 2 juta lebih ya. Bertanya kepada saya bagaimana terangnya. Wah, saya berani diadu Pak dengan Philips ya. Saya tidak takut pakai Kri udah pasti lebih menang ya dibandingkan Philips, dan harga lebih murah bro, lebih murah sudah pasti ya. Jadi Anda beli Philips sebenarnya beli merek sih ya, bukan beli terang ya. Oke, kita akan demokan nih sebelum dikirim ya, sebelum dikirim kita akan mendemokan watt dan luxnya ya. Banyak link saya di Bukalapak masih pakai video lama ya, belum diupdate lagi menggunakan video baru. Sepertinya kedepannya saya butuh admin ya, saya butuh admin untuk mengelola media sosial. Lux meter belum dinyalain ya. 3300 lux bro ya, 3300 lux ya. Posisi di sini kita tidak untuk bermain curang tuh ya, sini ya. Ya, silau bro mata saya bro, seliwer bro ya. 3200 3300 lah kira-kira ya. Wattnya 30 watt real ya, 30 watt real. Dia akan ngedrop segede 2 watt saja ya, 2 sampai 3 watt. Jadi nggak banyak-banyak ya. XHP 50 second generation 30 watt double cooper PCB. Pemasangannya jangan lupa gampang sekali, nggak usah dilepas dulu ininya, salah kalau masang H11 dilepas ininya salah. Pasang aja dulu ya, kaki tiganya pasin dengan yang di headlamp, tinggal putar searah jarum jam. Tinggal Anda tarik maju mundur, putar kiri kanan buat mencari fokus. Devalutnya adalah dorong maju dan vertikal. Ingat kata-kata saya, dorong maju dan vertikal. Dorong maju dan vertikal, arahkan mobil ke depan tembok 2-3 meter, lihat hasil outputnya. Sudah cakep ya sudah. Kalau Anda merasa Pak kurang ke kiri, kurang ke kanan, sebenarnya bisa diputar ya. Diputar ini adalah untuk mencari fokus.
Tapi kalau untuk tinggi rendahnya adalah Anda dengan memutar setelan headlamp, bukan dengan putar-putar ininya ya. Jadi jangan sampai salah paham. Sudah diparkirkan depan tembok, sudah dorong mentok dan vertikal, lihat hasil outputnya sudah oke, ya sudah. Kalau belum oke, adjust kiri kanan ya. Pemasangan juga kabel tinggal colok. Jadi ini untuk Innova Reborn ya, gampang, 5 menit selesai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Dayanya pun lebih kecil ya, 30 watt doang bro. Bawaan asli itu 55 watt ya, halogen H11 Osram Sylvania atau apa tipenya ya. Nah ini sekalian di order buat fog lampnya. Fog lampnya saya rekomenkan yang tipe terbaru ya, chip dempet, center chipnya putih, chip kuningnya nebeng ya. H16 pemasangan juga sama, chip kuningnya bisa di bawah posisinya atau mau di atas juga bisa. Efeknya apa? Kalau chip kuning di atas, sinar kuningnya akan lebih dekat. Kalau kuningnya di bawah, efeknya sorotan kuningnya akan lebih jauh. Itu yang devalut. Jadi kuning harus di bawah sebenarnya. Ya, pemasangan juga tinggal colok. Ini soketnya ya, nggak ada yang ribet. Devalut juga dorong maju dan vertikal. Setelnya vertikal ya. Jangan lupa harus vertikal. Ya. Putih kuning. Tadi pagi saya sudah kirim tipe ini ya, jadi ini tipe sore untuk Innova Reborn. Tadi pagi adalah untuk mobil apa ya, lupa saya. Oh tadi pagi nggak ada tipe ini. Yang tadi pagi adalah H4 ya. Luxnya berapa? Aduh, saya juga lupa soal angka-angka bro. Lupa sekali ya. Kebanyakan mikir, nggak ada yang nyangkut di otak. Ini kalau saya di sekolah lagi ngafalin sih nyerah juga. Saya liatin anak saya umur kelas 3 ngafalin anak 3000 luxnya ya. 3000 luxnya untuk warna putihnya. Ini putih kuningnya mencapai 3500, 3600 lux ya. Putih kuningnya 4300 lebih terang. Sedangkan kuningnya adalah 3200 sekian lux tuh. Putihnya 2900 ya. Posisi LED-nya di sini ya. Saya tidak untuk bermain curang tuh ya. Kita tidak mau bermain curang, ini adalah buat edukasi, bro ya. Jadi jangan anggapan bahwa saya diterang-terangin sengaja, kagak. Karena saya juga masih memilah-milah ya, LED mana yang is the best. Ya, cara kita taunya ya begini, dari watt dan luxnya. Ini wattnya sekitar 27 kalau nggak salah. Oh, kita coba yang satunya lagi, itu kan sudah dicoba ya. Oh enggak, 22,5, 23 watt saja bro, nggak usah gede-gede wattnya ya. Tapi luxnya istimewir ya, astajim ya, gede banget. Oke, kita akan segera kirim ya. Terima kasih Bapak sudah order. Ditunggu saudaranya yang order untuk CR-V Gen 4 katanya ya. Terima kasih.